Selamat malam pemirsa. Pemerintah Indonesia tampaknya mulai percaya diri meninggalkan status darurat pandemi COVID-19. Tapi di sisi lain, ahli bahkan Kemenkes mengakui masih sangat mungkin gelombang peningkatan kasus COVID-19 kembali terjadi di tanah air. Bersama saya Fani Imaniar, Anda menyaksikan MNC News Prime. Ya, Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional yang sekaligus Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan bahwa penghentian kebijakan PPKM akan dilakukan setelah hasil kajian diputuskan pada Minggu ketiga Januari. Dalam rapat terbatas Kabinet di Istana Kepresidenan, Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan bahwa wacana penghentian PPKM di Indonesia masih dibahas pemerintah. Menko Airlangga mengatakan pemerintah masih menunggu hasil kajian pada pekan ketiga Januari. Airlangga belum memberikan kepastian kapan penghentian PPKM diumumkan. Keputusan tentang nasib PPKM rencana bakal diumumkan langsung Presiden Joko Widodo. Sebelumnya Presiden menyampaikan masih belum menerima kajian mengenai penghentian PPKM, di mana kajian-kajian tersebut harus tertulis secara detail. Selain itu juga belum bisa memastikan kapan PPKM akan resmi dihentikan. Menurut Airlangga, semuanya tergantung kajian dari para pakar. Ditargetkan hasil kajian harus disampaikan secara detail pada pekan ketiga Januari 2023. Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD mengatakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM kemungkinan di-stop pada awal Januari 2023. Mahfud tidak menjelaskan pertimbangan dan kajian yang melatar belakangi rencana penyetopan PPKM. Menurutnya, hal itu sudah dilakukan oleh para ahli. Pernyataan Mahfud ini mempertegas keterangan Presiden Joko Widodo yang terlebih dahulu memberikan sinyal di akhir tahun pemerintah akan menghentikan PPKM di Indonesia. PPKM berlevel ini untuk menangani pandemi virus corona di Indonesia sebelumnya diperpanjang sejak 6 Desember hingga 9 Januari 2023. Jokowi menyebut jumlah kasus COVID-19 menunjukkan tren penurunan yang cukup signifikan dibandingkan saat-saat puncak gelombang COVID-19 Delta dan Omikron di Indonesia beberapa waktu yang lalu. PSBB, PPKM itu saya masih menunggu seluruh kajian dan kalkulasi dari Pak Menko maupun dari Kementerian Kesehatan. Dan saya kemarin berikan target, minggu ini harusnya kajian dan kalkulasi itu sudah sampai ke meja saya sehingga bisa saya siapkan nanti keputusan Presiden mengenai penghentian PSBB PPKM. Kita harapkan segera sudah saya dapatkan dalam minggu-minggu ini. Ya pemirsa, sinyal pemerintah untuk mengakhiri pandemi semakin kuat. RSDC Wisma Atlet berhenti beroperasi 31 Desember mendatang. Namun kasus positif COVID-19 masih terus bertambah di sejumlah daerah. Jadi pertanyaannya, siapkah Indonesia menuju masa endemi? Kita akan membahasnya bersama dengan Siti Nadia Tarmizi, juru bicara Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Selamat malam, Assalamualaikum Bu Siti Nadia. Selamat malam, Mbak Fani. Sudah lama tidak ketemu ya Bu Nadia, tapi sekali lagi kita ganggu justru untuk membicarakan terkait dengan masa depan Indonesia khususnya di masa menghadapi jelang endemi ya, seperti rencana pemerintah. Tapi memang kalau misalnya kita bicara mengenai endemi sendiri, kalau menurut Ibu, dari kacamata Ibu, apakah standar yang katakanlah standar kasus begitu di Indonesia atau standar penanganan kasus ya di Indonesia saat ini membuat kita memang sudah siapkah untuk beralih ke masa endemi? Ya, jadi kita tentunya harus melihat kepada data-data kita ya Pak Fani ya, bahwa pertama penentuan untuk dari apakah suatu pandemi, namanya pandemi berarti berarti seluruh ya global. Ini tentunya adalah kewenangan daripada WHO dalam hal ini karena
terjadi endemi di berbagai negara, berbagai belahan benua, dan tentunya pernyataan ini adalah pernyataan dari WHO yang akan nanti mencabut. Nah, tapi kemudian kalau kita mengatakan apakah pandemi di Indonesia ini sudah terkendali, kita cukup yakin bahwa pandemi ini sudah terkendali di Indonesia. Karena kalau kita lihat sejak Januari, kita lihat bagaimana kasus COVID-19 di Indonesia itu hampir 12 bulan ya, ada peningkatan kasus karena varian baru, tapi kondisi-kondisi kita itu sangat terkendali, fatalitasnya masih sangat rendah, tingkat keterisian perawatan rumah sakit itu masih di bawah 5%, kemudian angka keterisian tempat perawatan, kematian juga angkanya juga masih di bawah angka 50 sampai 100. Ini berbeda sekali tentunya pada saat kita menghadapi Delta. Omikron pun walaupun jumlah kasusnya tinggi, tapi fatalitasnya juga masih sangat rendah. Sehingga kalau kita merujuk bahwa yang namanya kondisi itu terkendali minimal 6 bulan, itu sebenarnya fasenya sudah kita lalui. Tapi tentunya kita harus tetap waspada karena kita tahu bahwa COVID-19 ini adalah jenis virus yang bermutasi. Nah, apa yang terjadi di Cina ini menjadi benchmark kita juga, tetapi bukan berarti bahwa kemudian kita tidak berani untuk mengatakan bahwa pandemi ini sudah terkendali di Indonesia ini dengan situasi dan data-data tadi. Baik, kalau misalnya melihat data-data tersebut, kemudian melihat seperti apa mobilitas masyarakat Indonesia yang walaupun kita tahu sebenarnya kan masih ada dalam masa PPKM sampai dengan 9 Januari 2023, Bu Nadia. Ini kita lihat cukup aktif seperti itu. Apakah kira-kira di ibu kota sendiri kita masih bisa menahan laju dari angka kasus? Ya, jadi yang perlu kita pahami di dalam pandemi COVID-19, kita pada waktu itu merespon ya, menyatakan COVID-19 ini sebagai suatu bencana nasional non-alam, menyatakan sebagai pandemi di Indonesia pun terjadi pandemi, dan itu ada rujukannya dengan penerbitan aturan yaitu Kepres nomor 12 dan Kepres nomor 13. Nah, kemudian kita tahu bahwa untuk pengaturan lebih lanjut ini perlu suatu aturan yang lebih teknis. Makanya kemudian kita melakukan pembatasan kegiatan masyarakat. Itu yang kita kenal dengan istilah adanya PSBB, kemudian PPKM ya, seperti itu. Nah, sekarang PPKM ini yang sedang kita lihat bahwa dengan tadi situasi angka-angka laju penularan, baik angka kasus positif, angka kematian, angka keterisian tempat perawatan, cakupan vaksinasi ini cukup memadai, maka kita saat ini perlu mengevaluasi apakah masih perlu kita lakukan pembatasan kegiatan masyarakat. Karena kita tahu sekarang misalnya untuk pendidikan kita sudah tatap muka 100%, kemudian pariwisata, kemudian perdagangan ya, bahkan aktivitas ibadah yang tadinya ada jaga jarak, kapasitas dibatasi, sekarang kan sudah tidak dibatasi. Hanya saja apakah aturan seperti PPKM itu masih diperlukan atau kita bisa kemudian melakukan tetap ya mitigasi terhadap potensi-potensi terjadinya lonjakan kasus ini dengan adanya pembatasan-pembatasan pada kondisi tertentu, seperti misalnya kita tahu saat Nataru ini kan ada pembatasan jumlah kapasitas daripada pesawat seperti itu ya. Nah, ini yang artinya mengapa kemudian PPKM ini menjadi salah satu yang menunjukkan sebagai langkah awal bahwa memang kita sudah cukup yakin bahwa pandemi ini terkendali. Tapi kemudian PPKM ini bisa kemudian kita cabut, apa-apa saja yang harus tetap kita jalankan, prokes apa yang harus kita jalankan, vaksinasi yang tentunya masih harus kita dorong karena vaksinasi booster kita masih belum pada angka yang kita harapkan, masih 35%. Tapi kita juga tetap harus waspada walaupun PPKM sudah dicabut ke depannya ya, seperti itu evaluasinya. Nah, ini kita harus melihat apa yang harus kita siapkan dari sisi masyarakatnya juga. Nah, ini makanya kemudian kajiannya ini yang masih terus dilakukan untuk melihat dari berbagai sektor misalnya. Dan apakah memang sudah waktunya PPKM ini sudah bisa kita angkat saat ini atau kapan waktu yang tepat. Oke, Bu Nadia, ada standar khusus nggak sih ketika kita katakanlah bisa melonggarkan PPKM atau meniadakan PPKM sama sekali gitu? Kalau misalnya bicara mengenai angka kasus kan kita tidak mungkin, bukan tidak mungkin sih, dalam waktu dekat katakanlah seperti itu, membuat angka kasusnya 0 gitu, sama sekali tidak ada kasus COVID-19 di Indonesia. Tapi mungkin ada standarisasi yang sudah ditetapkan oleh mungkin CDC, mungkin WHO?
Ya, kalau kita lihat ya bahwa sebenarnya di situasi laju penularan itu ada indikatornya ya. Mhm. Misalnya angka kasus baru itu tidak boleh lebih dari 20 per 100.000 penduduk. Angka kematian tidak boleh lebih dari 1 per 100.000 dan angka perawatan yang di rumah sakit dengan gejala berat itu tidak boleh lebih dari 5 per 100.000. Nah, angka ini ya yang tentunya menjadi eh, ukuran kita dan Indonesia itu selama hampir 12 bulan itu angkanya pada angka yang stabil untuk angka tersebut. Mhm. Baik, Bu, kalau misalnya mau menjelang katakanlah bersiap gitu memasuki endemi, toh kita juga harus melihat angka vaksin kan ya, Bu, ya. Itu rencana untuk vaksinasi bagi anak usia 0 sampai 6 tahun sampai sejauh apa sekarang? Ya, tentunya kita tahu yang paling banyak melakukan mobilitas ini adalah usia produktif ya, Mbak Fani ya. Nah, kita punya PR nih untuk usia produktif masih 30% khususnya untuk booster dan ini yang harus kita kejar juga karena kita tahu bahwa vaksinasi inilah yang kemudian memberikan benteng pertahanan terbesar ya untuk kita bisa melawan COVID-19 ini termasuk Mhm. juga dengan potensi-potensi varian barunya. Nah, kita tahu bahwa dengan adanya kekebalan komunitas, maka ini akan melakukan perlindungan ya untuk orang-orang di luar daripada kelompok tersebut. Nah, mengenai anak sendiri, kita harus melihat lagi bagaimana rekomendasi daripada WHO dan juga Badan Imunisasi Internasional ya terkait apakah memang sudah waktunya kita memvaksinasi anak-anak sementara kelompok produktif atau kelompok orang yang memang besar sekali potensinya melakukan mobilitas itu belum tercapai. Baik, mungkin terakhir Bu, kalau misalnya kita bicara mengenai apa yang akan dilakukan oleh pemerintah, terutama tadi ya persiapan menjelang endemi. Kalau untuk rakyatnya sendiri, kalau dari kacamata Ibu selama ini bagaimana kebiasaan kita dalam menerapkan protokol kesehatan, kira-kira apakah akan atau masih ada haruskah gitu sosialisasi terkait dengan pembatasan, kemudian juga tadi protokol kesehatan yang memang seharusnya kita laksanakan setiap hari, ada atau tidak adanya kasus COVID-19, apakah kita endemi atau kita sudah menjadi biasa seperti itu? Ya, jadi ini memang yang harus kita siapkan dari sisi masyarakat. Makanya kemudian kajian terkait PPKM ini harus benar-benar disiapkan. Mhm. Artinya kalaupun kita sudah akan mencabut ya aturan tentang PPKM ini, Mhm. apa langkah mitigasi yang harus kita siapkan supaya jangan terjadi lonjakan-lonjakan yang kemudian menyulitkan kita seperti kondisi sebelumnya. Nah, yang pertama tentunya seringkali masyarakat selalu menghubungkan bahwa kalau PPKM dicabut berarti masker dicabut begitu ya, Hmm. Mbak Fani. Nah, tentunya Siap. ini yang harus kita perhatikan bahwa kita harus juga sambil mengedukasi masyarakat satu, lengkapi segera vaksinasi booster ketiganya. Kemudian untuk lansia juga harus segera mendapatkan vaksinasi Hmm. booster keduanya karena ini menjadi penting ya. Nah, yang ketiga tentunya kita tahu bahwa COVID-19 ini masih tetap akan ada bersama kita Hmm. dan dia masih terus berpotensi untuk terjadi ataupun bermutasi ya. Dan mutasi ini pasti bisa menimbulkan suatu virus atau subvarian baru yang bisa juga dia menjadi lebih cepat menularkan. Nah, tentunya untuk mencegah bagaimana kita jangan sampai penularan ini cepat terjadi sehingga kemudian terjadi lonjakan kasus, tentunya protokol kesehatan yang harus tetap kita jalankan. Nah, nanti kita akan melihat apakah misalnya kita masih akan terus menggunakan masker walaupun PPKM sudah dicabut atau prokes-prokes seperti apa yang masih akan kita jalankan. Nah, ini Baik. yang perlu kita edukasi kepada Hmm. masyarakat. Jadi partisipasi masyarakat memang yang utama tetap akan dibutuhkan seperti itu Ibu Siti Nadia, melihat bagaimana eh, sosialisasi ini justru kalau misalnya kepada sesama warga justru akan lebih kena seperti itu, baik untuk menjalankan vaksinasi kemudian juga memberlakukan protokol kesehatan. Baik, terima kasih sekali atas waktunya Ibu Siti Nadia Tarmizi dalam MNC News Prime malam hari ini. Saya selalu ya Ibu ya. Selamat liburan mungkin di Sama-sama. akhir tahun baru 2022 ini. Sampai jumpa lagi Bu. MNC News Prime masih akan kembali sesaat lagi pemirsa, masih membahas persiapan dari pandemi COVID-19 menuju ke masa endemi COVID-19 lebih dalam lagi di segmen berikutnya bersama dengan epidemiolog Griffith University Australia Dr. Diki Budiman dan tenaga ahli utama KSP Ali Mohtar Ngabalin. Sesaat lagi.